Timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi Laos di matchday kedua fase grup Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berharap para supporter dapat memenuhi Stadion Manahan Solo untuk mendukung skuad Garuda. Timnas Indonesia bertekad melanjutkan hasil positif di ajang Piala AFF 2024. Menjamu Laos pada laga kedua grup B, skuad besutan Shin Tae-yong bertekad mempersembahkan kemenangan di kandang. Diwarnai hujan, Timnas Indonesia tetap berlatih ringan di Stadion Sri Berdari untuk menjaga kestabilan kondisi pemain. Jelang laga ini, skuad Garuda memiliki bekal positif usai menang di markas Myanmar 1-0 beberapa hari lalu. Skuad Garuda yang bermaterikan pemain muda diharapkan makin padu dengan persiapan dan jarak waktu pertandingan yang padat. Kemenangan jadi harga mati demi menggeser Vietnam di puncak klasmen. Itu juga menjadi modal penting lantaran skuad Garuda bakal tandang ke markas Vietnam pada hari Minggu. Menuju laga ini, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa anak asuhnya dalam kondisi kelelahan dan butuh waktu untuk pemulihan. Namun skuad Merah Putih yang didominasi pemain muda diharapkan mampu mengatasi waktu pemulihan dengan cepat. STY juga berharap pada supporter agar dapat memenuhi Stadion Manahan Solo untuk mendukung Timnas Indonesia. 일단 2024년 아시안 AFF 아시안컵 내일 우리 홈 첫 경기인데 일단 미얀마 가서 첫 경기 우리 선수들이 잘해서 1등으로 이기고 그런 거 상당히 지금 필요한 누적돼 있는데 그래도 내일 우리가 라오스랑 경기에서 Di lain sisi, Laos tidak menggelar latihan, namun hanya melihat kondisi lapangan Stadion Manahan. Sebelumnya Laos takluk 1-4 dari Vietnam. Meski kalah, Garuda wajib waspada. Pasalnya Laos sempat menahan imbang Vietnam tanpa gol di paruh pertama. Menuju laga ini, pelatih Laos Ha Hyuk Jun bakal mengerahkan kekuatan terbaiknya dan siap untuk menjadi batu sandungan bagi skuad Garuda. Dari Solo, Jawa Tengah, Eka Hariwibowo, Metro TV. Ya, Timnas Indonesia akan melawan Laos nanti malam di Stadion Manahan Solo. Kita akan bergabung dengan rekan Sandi Firdaus. Sandi, pelatih Timnas Laos saja bilang katanya secara fisik mereka tidak siap. Apalagi kemarin habis dikalahkan Vietnam ya. Jadi akan seperti apa nanti serunya pertandingan nanti malam nih? Jadi sebelum saya menjawab itu, saya mau naik Iqbal bakalan ke Manahan nggak nih untuk menyaksikan? Pengennya, saya cari tiket dulu deh. Siap. Tapi tenang Iqbal, datanya saya akan sajikan dan sudah nanti akan saya diskusi dengan salah satu manajer Timnas Indonesia untuk mengulas bagaimana kekuatan Timnas kita akan menghadapi Laos nanti malam. Iqbal, terima kasih pemirsa. Jadwal yang padat khususnya away ketika Myanmar ini membuat skuad Timnas Indonesia kelelahan begitu mengusung kemenangan di laga kedua grup B menghadapi Laos nanti malam. Skuad Garuda tengah dalam kondisi yang lelah begitu menghadapi Myanmar lalu meskipun menang 1-0, tapi ini juga diutarakan oleh pelatih Shin Tae-yong bahwa skuadnya sedang dalam kondisi yang tidak fit. Jadi nantinya ketika ada rotasi itu akan dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong pada laga nanti malam. Saya akan menunjukkan bagaimana pemain kunci yang nantinya akan dikeluarkan oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, di mana ada 3 pemain yang berada di 3 posisi berbeda, di mana kita lihat ada Muhammad Ferrari yang menjadi kunci di lini belakang atau tembok pertahanan Indonesia sebelum nantinya dihalau oleh Cahya Supriyadi. Muhammad Ferrari juga sudah kenyang begitu dengan timnas, bagaimana mengetahui gaya permainan atau yang diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong bersama skuad senior juga di kualifikasi Piala Dunia. Ferrari tahu bagaimana mau dari pelatih Shin Tae-yong untuk bertahan, dan di lini tengah khususnya pada sektor penyerangan kita ada 2 pemain muda, yakni Marcelino Ferdinand dengan Rafael Struijk yang nantinya akan menjadi motor dari Timnas Indonesia untuk menggedor dan juga membobol gawang dari Timnas Laos, di mana Marcelino Ferdinand ini menunjukkan kekuatannya atau kemampuannya pada kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Lino ini tengah keadaan on fire meskipun sempat berada di Inggris dan lalu terbang ke Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dan Rafael Struijk kemarin juga kita ketahui pemirsa ya, tidak diturunkan selama 90 menit oleh pelatih Shin Tae-yong karena memang kebugarannya setelah membela klubnya di Australia dan bisa bergabung, dan diprediksi ini akan menjadi pemain kunci dari Shin Tae-yong untuk tidak hanya melawan Laos tapi juga nantinya di Piala AFF 2024 untuk bisa melangkah jauh khususnya meraih juara. Dan selanjutnya kita juga punya data di mana memang
dari 5 pertemuan, ini saya sajikan 5 ya pemirsa ya. Kalau dilihat dari lagi ke atas ini lebih sedih skornya. Jadi saya mulai dari 2007. 2007 di mana Piala AFF Indonesia menang telak 3-1, lalu 2010 6-0, dan di 2012 sempat ditahan imbang 2-2 oleh Laos. 2014 kembali menang telak 5-1 dan 2021 lalu kembali menang 5-1. Dengan skor telak ini juga menjadi catatan penting bahwa Indonesia sejatinya khususnya ketika eranya Sintayong ini bisa menang lebih dari ya udah 5 ya, berarti lebih dari 3 atau 4 gol ya. Nanti malam kita harapkan skor ini juga bertahan dan juga kita akan mengharapkan juga bagaimana pola permainan yang diterapkan berbeda ketika melawan Myanmar, karena memang Laos sendiri juga menerapkan pola permainan yang sangat tinggi begitu untuk determinasi dari bawah, tengah dan juga menyerang. Karena kita ketahui pada laga sebelumnya Laos juga berhasil menahan imbang 0-0 Vietnam di babak pertama. Ini juga menjadi satu catatan dari tim kepelatihan khususnya Sintayong bagaimana mempelajari pola permainan timnas Laos. Yang kita ketahui juga pemirsa, pelatih dari timnas Laos ini adalah pelatih dari Korea Selatan. Jadi memang satu guru satu ilmu nih. Jadi nantinya bagaimana Coach Shin menghadapi kompatriotnya sama Korea Selatan ini bisa keluar sebagai pemenang. Selanjutnya pemirsa, kita ada data ini adalah prediksi susunan pemain Indonesia melawan Laos nanti malam. Tidak jauh berbeda dengan melawan Myanmar di mana Coach Shin masih mengandalkan formasi 3-5-2. Tetapi bocoran atau juga kisi-kisi yang diberikan oleh pelatih Sintayong ketika konferensi kemarin ini menandakan bahwa akan ada satu rotasi pemain khususnya di lini tengah ya. Kalau kita melihat sisi lini belakang ini sudah ada padu begitu antara Ferrari, Kadek, Arel dan juga Doni Tripamungkas bagaimana menjaga gawang meskipun di 30 menit awal melawan Myanmar sangat kesulitan untuk keluar dari tekanan. Nah, nantinya diprediksi Coach Sintayong akan merubah di sektor lini tengah di mana memang Arkan Fikri juga ada Detan yang coba menusuk atau juga memberikan tekanan-tekanan kepada supplier untuk bola yang dialirkan untuk Rafael Struik dan juga ada Hoki Caraka. Dan diprediksi juga Asnawi Mangkualam ini akan menjadi starter di nanti malam karena melihat performa dia dan khususnya satu gol yang diciptakan Asnawi ini juga mengangkat ya, selain juga moral dan juga bagaimana kapasitas pemain kita juga mengangkat hadirnya Asnawi memberikan satu ketenangan begitu di lini belakang maupun di lini tengah. Pratama Arhan juga masih menjadi andalan dari Sintayong. Kita ketahui bermula dari lemparan andalan Arhan juga bisa menciptakan gol. Dan ada Rafael Struik yang nantinya diprediksi akan bisa menjadi starter. Selanjutnya pemirsa, selain susunan pemain, di sini juga kami telah menyiapkan data dari duel pemain kunci antar lini di mana nanti Muhammad Ferrari akan berhadapan dengan Boncapan Bongkong. Ya, ini kapten tim yang juga sekaligus mencetak satu gol ketika Laos dibantai oleh Vietnam dengan skor 4-1 di mana Bongkong ini sukses mencetak ya walaupun dari titik penalti ya, tapi kita masih mengapresiasi dan memang pergerakannya selama 90 menit sangat menyusahkan untuk pemain Vietnam mengembangkan permainan. Nantinya bisalah diredam sama Ferrari nih. Dan di lini tengah akan ada pertarungan sengit duel antara Arkan Fikri dengan Potasai Kocharlen. Ini satu pemain senior di kubu timnas Laos berusia 28 tahun dengan caps 27 caps pengalaman juga dibantai sama Indonesia 1-5 ketika itu, tahu bagaimana rasanya sakit ya dibantai Indonesia. Jadi Coach Charlen ini akan berhati-hati nanti malam menghadapi skuad muda dari timnas Indonesia. Dan di depan Hoki Caraka diprediksi akan menghadapi hadangan sengit dari Anantaza Siparosopan. Ini juga pemain muda ya, 20 tahun dengan Hoki Caraka juga sama-sama muda nih. Kita ketahui bagaimana geliat pemain muda ini pasti sangat ingin menunjukkan performa terbaik mereka. Jadi pertandingan nanti malam dan juga kesiapan timnas Indonesia menghadapi Laos ini sangat teruji nanti malam. Bagaimana kita harapkan juga banyak gol tercipta khususnya bagi timnas Indonesia. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan manajer timnas Indonesia Sumarji yang untuk mengetahui juga bagaimana kesiapan dari timnas Indonesia kita nanti malam pada pukul 8 menghadapi timnas Laos. Selamat siang
Pak Marji, apa kabar Pak? Audionya mungkin Pak belum di on kan ya? Oke, pemirsa, nanti saya akan berbincang. Oke, Pak Marji, bagaimana Pak kondisi anak-anak menghadapi pertandingan nanti malam? Bocoran dari Coach Shin pada kecapean nih Pak, tapi dijawab usai jeda Pak. Kita akan berbincang usai jeda pemirsa dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji usai pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih di Metro Siang. Kita akan lanjut pemirsa bagaimana akan berdialog dengan manajer Timnas Indonesia Sumarji yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Sumarji, selamat siang Pak. Melanjutkan pertanyaan saya tadi Pak. Bagaimana Pak kondisi dari skuad kita? Apakah memang faktor kelelahan menjadi faktor utama menghadapi Laos nanti malam Pak? Ya, baik. Jadi kalau berbicara soal kondisi para pemain, secara keseluruhan pemain boleh dikatakan dalam kondisi yang sangat baik ya. Semuanya dalam kondisi sangat baik, fresh, dan kalau bicara soal kelelahan ya kita tahu kelelahan karena apa? Karena memang perjalanan cukup jauh dari Myanmar, kita transit Malaysia, Jakarta, dan baru ke Solo. Tentu ini kan menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan ini kan sebenarnya sama. Laos juga mengalami hal yang sama. Bahkan kemarin Laos tidak melaksanakan OT dikarenakan juga mungkin kecapean, kelelahan. Jadi kondisi ini sama-sama kita rasakan dan saya kira di jadwal yang padat seperti ini memang kita perlu memanage para pemain dengan baik, memanage tim dengan baik, dan kita juga harus bisa selalu memompa semangat para pemain, terutama berkaitan dengan soal mental para pemain. Karena hal utama kalau jadwal padat seperti ini adalah menguatkan mental para pemain dan memompa semangat para pemain terus terisi. Dan ini yang kita lakukan di tim, sehingga di pertandingan nanti, apalagi di home, para pemain yang akan diturunkan itu betul-betul mempunyai semangat juang yang tinggi dan pengorbanan yang tinggi, sehingga ya harapan apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia tentu bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain. Sementara itu yang pembuka yang saya sampaikan. Ya, Pak, melihat dengan latihan kemarin Pak, ini kan sudah juga dilakukan ringan begitu Pak, latihan ringan. Melihat dengan kondisi sekarang, tadi juga ada beberapa faktor. Ini akan rotasi akan dilakukan oleh pelatih Sintayong, Pak Marji, melihat dengan lawan juga dan juga target kita untuk meraih kemenangan di kandang Pak? Ya pasti begini ya, kami setiap game itu pasti akan mendasari game plan atau strategi yang akan kita turunkan, yang akan kita laksanakan. Nah, di samping itu juga yang terpenting adalah kesiapan dari masing-masing pemain didasari dari laporan tim dokter dan tim terapi. Sehingga dengan adanya beberapa pertimbangan tadi, itu nanti akan dipakai untuk menentukan siapa yang akan di-line up-kan. Tetapi kalau berkaitan dengan rotasi, tentu kami juga harus memikirkan, karena yang harus menjadi perhatian dan menjadi pertimbangan penting kita adalah setelah lawan Laos ini kita akan menghadapi Vietnam away, sehingga faktor itu yang menjadi kami semuanya berpikir keras bagaimana sebaiknya dalam menentukan pemain, terlebih kaitannya dengan rotasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan tim. Nah, tetapi yang perlu juga saya sampaikan berkaitan dengan rotasi, memang nanti pasti akan ada rotasi ya, pasti akan ada rotasi dikarenakan juga kita juga tadi pertimbangannya pemain lawan kita adalah lawan Laos, sehingga kita juga membutuhkan tenaga yang fresh ketika kita nanti menghadapi Vietnam. Ya. Baik. Lagi yang akan kita hadapi Vietnam akan lebih berat dikarenakan satu, kita akan away, sementara Vietnam juga boleh dikatakan jadwal restnya itu cukup panjang gitu ya. Sekali lagi baik. Ini menjadi perhatian kita dan tentu ini akan kita pikirkan baik-baik untuk kedepannya seperti apa. Karena kembali lagi berikutnya yang akan kita hadapi itu lebih berat dan kita away.
seperti itu. Dan itu juga menjadi satu ujian penting ya Pak ya, nanti ketika away ke Midin, ini juga menjadi satu catatan penting untuk langkah selanjutnya kiprah kita. Tapi Pak, ini menjadi sorotan lini serang kita Pak. Bagaimana performa dari Hoki Caraka, juga Rafael Streyk yang tampil di babak kedua, serta bagaimana supporting dari second line-nya menjadi catatan penting. Ini kan memang menjadi satu faktor juga untuk dari Coach Shin, bagaimana memilah-milih pemain dan juga bagaimana mempadu-padankan mereka Pak. Khususnya kan kemarin juga lawan Myanmar, Asnawi malah yang cetak gol Pak. Ini bagaimana Pak mungkin dari tim kepelatihan dan juga tim manajerial yang dipimpin oleh Pak Marji, seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi kaitannya dengan soal lini serang kita, lini depan kita yang boleh dikatakan ya di game kemarin, terutama game pertama, itu boleh dikatakan belum maksimal. Kita nyadari memang game pertama itu sangat sulit ya. Game pertama sekali lagi sangat sulit dan itu sangat berat. Dimanapun kami bermain, game pertama itu selalu mengalami hal yang sama. Nah, menyikapi itu tentu kan kami untuk game yang kedua nanti lawan Laos, kami sudah tim kepelatihan sudah menyiapkan strategi yang tepat berkaitan dengan bagaimana lini depan, lini serang kita bisa menampilkan performa terbaik dan juga menjalankan strategi yang sudah disampaikan oleh Coach Sintayong dan tim asisten pelatih lini serang, sehingga kita nanti akan bisa melihat bagaimana perkembangan atau bagaimana perubahan antara game kemarin melawan Myanmar dan nanti pasti akan berbeda, dikarenakan memang untuk yang lawan Laos ini memang kemarin juga kita lebih banyak memberikan strategi, memberikan sesuatu yang memang bisa tampil lebih ya, khususnya di lini depan, karena memang kita menginginkan nanti itu bisa cetak gol dalam. Berarti memang evaluasi terus dilakukan ya Pak Marji ya? Paling tidak bisa mengimbangi cetak golnya Vietnam, sehingga di pertandingan nanti itu bisa betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Coach Sintayong dan juga apa yang diharapkan oleh para asisten, dan tentu ini semua kan juga yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya kira kaitannya dengan lini serang nanti pasti akan ada perubahan dan pasti akan berbeda dibanding dengan kemarin. Berarti memang sudah dievaluasi ya Pak ya, dari tim kepelatihan, manajerial dan juga para pemain ini sudah mendapatkan masukan dan juga nantinya akan ada perubahan ketika lawan Laos. Tapi ini juga menarik Pak, ada supporter yang juga diisukan atau sudah diinfokan bahwa akan memadati Stadion Manahan Solo, sekitar 20.000 kapasitas dari Stadion Manahan ini akan juga dipadati oleh supporter timnas. Bagaimana Pak mungkin dari sisi pemain, pelatih, juga tim ofisial menyambut ini Pak dengan supporter yang hadir langsung? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih atas support dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, supporter kita, supporter Garuda, terlebih yang akan hadir langsung memberikan support, memberikan semangat kepada para pemain di Manahan. Nah, berkaitan dengan supporter yang langsung hadir memadati tribun Manahan, tentu ini menjadi sesuatu hal yang ini ya, membuat para pemain itu lebih bersemangat, lebih mempunyai daya juang yang tinggi, dan pasti akan meluapkan segala dan memberikan segala kemampuan yang dia miliki dalam game nanti. Pasti ini akan berbeda karena dengan adanya tambahan kekuatan dari supporter, tentu ini akan bisa membuat para pemain itu lebih bersemangat. Intinya daya juangnya juga pasti akan lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Memang dukungan dari pemain ke-12 Pak ya menjadi satu motivasi penting untuk timnas kita tidak hanya meraih kemenangan tapi bisa mencetak banyak gol, membantai Laos nanti malam. Terima kasih manajer timnas Indonesia Pak Sumarji atas waktunya. Semoga nanti malam akan ada hasil yang sangat puas ya, bukan hanya dari timnas tapi dari supporter yang datang. Terima kasih sekali lagi Pak Marji atas waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.